Oke, untuk suka fisika kali ini kita masih membahas tentang impuls dan momentum. Di sini soalnya adalah tentang tumbukan, di mana sebuah bola biliar A bermassa 100 gram bergerak menuju bola biliar B bermassa sama, ya, menuju bola biliar B bermassa sama yang mula-mula dalam keadaan diam seperti gambar. Ini adalah gambarnya. Gambar sebelum tumbukan. Ini adalah A nanti menumbuk B. Kecepatan A-nya 5 meter per second. Lalu ini adalah gambar setelah tumbukan, ya. Kecepatan B aksen sama dengan 3 meter per second. Ini pertanyaannya adalah besar kecepatan bola A sesudah tumbukan adalah berapa? Maka kita tulis lagi di sini diketahuinya. Ini bola A kecepatannya 5 meter per second membentuk sudut 30 derajat. Maka kecepatan bola A ini ada dua kecepatan. Kecepatan A pada sumbu X, yaitu, ya, kecepatan A dikali dengan cos dari sudutnya. Karena sudutnya 30, maka dikali cos 30 derajat. Berarti kecepatan A tadi kan 5. Berarti 5 dikali cos 30 itu setengah akar 3. Jadi 5 kali setengah akar 3 itu 5 per 2 akar 3, ya. Ini meter per second. Lalu kecepatan A juga bisa mengarah pada sumbu Y. Yang ini kecepatan A pada sumbu Y. Bentar, dihapus dulu. Kecepatan A pada sumbu Y sama dengan kecepatan A dikali dengan sin, ya. Ini karena sudutnya di sini. Jadi sin dari sudutnya, karena sudutnya 30, kita pakai 30. Maka kecepatan A-nya adalah tadi 5 dikali sin 30 itu setengah sama dengan di sini aja, ya. 5 per 2 5 per 2 aja karena kan dibagi dengan 2. Jadi ini 5 per 2 meter per second. Lalu gimana dengan bola biliar B? Bola biliar B ini mula-mula dalam keadaan diam, maka kecepatan B pada sumbu X sama dengan 0. Ini sebelum tumbukan, ya. Kecepatan B pada sumbu Y juga 0. Ini adalah sebelum tumbukan. Jangan lupa di sini ada massa bola. Sebuah bola biliar bermassa 100 gram. Ya, maka massa bola sama dengan 100 gram itu kita jadikan kilo, jadi dibagi 1000, 0,1 kilo. Lalu di sini adalah setelah tumbukan, di sini ternyata B-nya ke arah vertikal ke atas. Kecepatan B aksen berarti ini 3 meter per second. Ini adalah kecepatan B pada sumbu Y, yaitu 3 meter per second. Lalu kecepatan B pada sumbu X ini tidak disebutkan, maka ini adalah 0, ya. Oke, yang ditanya adalah kecepatan A setelah tumbukan. Ini pakai aksen, ya. Kalau setelah tumbukan atau sesudah tumbukan kita pakaikan aksen. Ini artinya setelah tumbukan. Yang ditanya adalah kecepatan A setelah tumbukan ini berapa? Ini adalah yang ditanya. Kecepatan A, bola A setelah tumbukan. Maka kita menjawabnya dengan yang pertama, kita pada sumbu X. Ya, pada sumbu X, maka massa A dikali kecepatan A pada sumbu X ditambah dengan massa B dikali dengan kecepatan B pada sumbu X juga, karena ini kan sumbu X, ya, sama dengan massa A dikali kecepatan A setelah tumbukan di X ditambah massa B dikali kecepatan B setelah tumbukan tapi di X. Oke, kita masukkan angkanya. Di sini massa A-nya adalah sama, ya, 0,1 kilo, berarti 0,1 dikali kecepatan A sebelum tumbukan tapi pada sumbu X, yaitu 5 per 2 akar 3. 5 per 2 akar 3 ditambah, ya, massa B-nya juga sama, 0,1 dikali kecepatan B pada sumbu X. Ini kan bola biliarnya diam, kalau sumbu X berarti dia 0 tadi. Massa A-nya 0,1 setelah tumbukan ini yang nanti dicari, ditambah massa B-nya juga 0,1 dikali kecepatan B aksen adalah 0, karena pada sumbu X
tidak ada kecepatannya setelah tumbukan, berarti 0. Oke, di sini 0,1 kali 5/2 berarti gini. 0,1 5/2. Jadi di sini 5 bagi 2 kan 2,5. 2,5 dikali 0,1 0,25 akar 3. Ini ditambah dengan 0 ya. Sama dengan ini jadi nggak usah pakai sama dengan. Ini tadi kita masukkan. Oke. 0,1 kecepatan A pada sumbu X setelah tumbukan. Ini kan ditambah 0. Kita nggak usah tulis nolnya ya, ini udah kita hapus aja. Oke. Sekarang kita karena udah dapet ini kecepatan, ini belum selesai ya. Kecepatan A pada sumbu X setelah tumbukan adalah 0,25 dibagi 0,1 lagi, jadi 0,025 gitu ya, akar 3. Ini pada sumbu X. Lalu gimana dengan pada sumbu Y? Kita hanya harus menggeser ke bawah. Sebentar ya, kita geser dulu. Oke, untuk ini kan tadi pada sumbu X, sekarang kita mau cari kecepatannya pada sumbu Y. Sebentar, di sini pada sumbu Y-nya kita tulis dulu, Y itu akan jadi rumusnya sama, massa A dikali kecepatan A sebelum tumbukan, tapi pada sumbu Y ya. Kalau tadi kan pada sumbu X ditambah massa B dikali dengan kecepatan B pada sumbu Y ya, sama dengan massa A dikali kecepatan A pada sumbu Y setelah tumbukan ditambah massa B dikali kecepatan B pada sumbu Y setelah tumbukan. Oke, sekarang kita masukkan. Massa A-nya 0,1, kecepatan A pada sumbu Y yang ini nih 5/2. Oke, 5/2 ditambah massa B itu 0,1. Tapi kalau sebelum tumbukan kan sama-sama 0 ya. Di kecepatan di B baik di X pada sumbu X ataupun pada sumbu Y itu 0. Berarti ini 0 sama dengan massa A 0,1, kecepatan A pada sumbu Y ini yang kita cari nanti ditambah massa B 0,1, kecepatan B pada sumbu Y setelah tumbukan ini ada nih ya, yang ini ya, kecepatan B aksen ini ke atas, berarti pada sumbu Y 3 meter per second. Oke, kita selesaikan ya. Ini kita geser dulu sedikit ke bawah lagi karena kurang tempatnya. Oke, nah sekarang di sini kita lanjutkan. 5/2 itu adalah 2,5 dikali 0,1 0,25. Ini adalah 0 sama dengan 0,1 kecepatan A pada sumbu Y setelah tumbukan ditambah 0,3. Maka ini 0,25, ini kan ditambah 0 ya, 0,25. Ini pindah ruas ke sini, ke kiri. Jadi dikurang 0,3 sama dengan 0,1 kecepatan A pada sumbu Y setelah tumbukan. 0,25 dikurang 0,3 ini hasilnya adalah 0 minus ya, minus 0,05 sama dengan 0,1 kecepatan A pada sumbu Y setelah tumbukan. Maka kecepatan A pada sumbu Y setelah tumbukan 0,05 dibagi 0,1. 0,1 sama dengan sisa minus 0,5. Ini meter per second, ini meter per second. Karena yang ditanyakannya adalah kecepatan bola A, maka di sini pada sumbu X-nya udah dapet ya, yang ini pada sumbu Y-nya. Maka kecepatan bola A sama dengan akar dari kecepatan bola A pada sumbu X kuadrat ditambah kecepatan bola A pada sumbu Y. Aksen ya, ini setelah tumbukan kan. Ini kuadrat juga, jangan lupa. Oke, sama dengan akar dari di sini 0,025 akar 3 kita buat kuadrat ditambah ini 0,5 ini min. Sebenarnya kalau dikuadratin juga akan jadi plus ya. Sama dengan berapa?
Kok ini kayaknya ada yang salah ngitung deh. Di sini kalau misalnya 0,25 akar 3 kita bagi 0,1, kenapa hasilnya 0,025? Harusnya hasilnya adalah 2,5 ya. Ini salah di sini nih. Salahnya ini angkanya terlalu kecil ya kalau segini. Ini kita hapus dulu. Jadi kalau ya kalau di sini 0,25 dibagi 0,1 itu kan jadinya 2,5 akar 3, harusnya seperti ini. Maka di sini juga salah nih kita masukinnya. Ini kita hapus dulu ya. Nih kita hapus. Tadi harusnya yang ini kan 2,5 akar 3. Oke, berarti di sini 2,5 akar 3 kuadrat ditambah minus 0,5 kuadrat. Di sini kalau kita mau hitung ya, 2,5 kuadrat itu adalah 6,25, akar 3 kuadrat itu jadi 3, jadi dikali 3, 18, ini masih dalam bentuk akar, 18,75 ya, ditambah dengan 0,5 kuadrat, berarti 0,5 kuadrat itu 0,25. Kalau ditambah dengan 18,75 hasilnya adalah akar 19. Jadi kecepatan A adalah akar 19 meter per second. Satuannya adalah untuk kecepatan atau kelajuan adalah meter per second. Jadi besar kecepatan bola A sesudah tumbukan ya, ini pakai aksen, akar 19 meter per second, yaitu yang B. Begitu. Oke, semoga bisa mengerti.